Ini kakak tadi baru beli jam baru. Tuh, bukan baru nyolong ya, baru beli. Baru tut. Kenapa? Iya baru kan? Iya. Baru tut. Kok baru tut? Oh nggak tahu ya artinya baru tut. Nggak tahu kakak. Pokoknya intinya itu kakak senang banget tuh. Ini hasil kerja keras kakak. Kemarin kakak benerin gentingnya Pak Sidik. Apaan orang itu bukannya kemarin ibu yang beliin? Enggak lah. Ini aja nih ya, biar kamu kakak kasih tahu nih. Kakak udah dapat bookingan dari Kang Isa, bener gentingnya juga. Kan lumayan. Tuh, nanti kakak malah nggak jadi santrinya apa, malah jadi tukang bener genteng. Bener genteng mulu. Tapi kan lumayan, hasil kerja keras, keringat sendiri, tanpa bantuan orang tua. Nyenyenyenye orang itu ibu. Waalaikumsalam, Abah. Kenapa ngomong-ngomong orang tua? Itu Ini bah, Abah pamer lewat. masa katanya ini jam baru, beli jam baru, kakak beli sendiri. Katanya hasil dari benerin genteng. Orang itu ibu yang beliin. Enggak dong, Abah. Maksud ini hasil, masa Dede nggak percaya kalau Bilar hasil kerja keras sendiri? Bilar kemarin benerin genteng. Terus Bilar tuh udah berpenghasilan. Kakak tuh berpenghasilan tuh bekerja keras tuh buat kamu loh. Mau ngelamar kamu. Oh, untuk melamar. Hasil keringat sendiri loh ini. Iya, alhamdulillah. Ya. Kok tumben? Apa? Kenapa? Kenapa? Ya bagus. Ya kan hasil keringatnya sendiri. Para nabi juga gitu. Ya dalam bekerja, berusaha itu ala kasbiyadihi. Ya. Atas Jadi usahanya kan sendiri. nggak perlu hafalin 30 juz kan, Abah? Hah? Langsung aja kan, yang penting. Ya belajar Sambil tetap. belajar dong. Belajar tetap. Untuk usaha 30 juz kan bagus, ya kan? Kalau enggak jus 30 aja dulu. nggak apa-apa. Nah, itu jadi solusi. 30 juz nggak bisa, juz 30 aja dulu. Suara pendek aja ya. Iya. Gitu. Gimana? Gaya Ada apa? banget. Ini kagak banyak gaya banget. Anak zaman sekarang tuh banyak gaya. Ya kan gaya, kan gak suka gaya bebas, gaya kupu-kupu. Buset. Iya. Wajar lah kalau masih muda banyak gaya. Kalau abah nggak pantas banyak gaya. gitu. Ini banyak apa, Abah? Banyak ibadah. Banyak ibadah gitu. Banyak ibadah, banyak doa. Kalau anak muda banyak gaya masih oke lah. Tapi kalau udah seumur abah banyak gaya, ya kasihan gitu. Siapa, Abah? Kasihan abahnya. Ya udah, jangan bertengkar Ini mulu 15 banget urusan tadi, Abah. urusan Heran. melamar, urusan keringat sendiri mah nggak usah diributin Ya, ya. bah maksud Dede tuh ya kalau memang Kalau udah keringat tuh dilap, keringat dibahas. kakak. Ya udah. Ini Abah pusing, Daripada Kak. Kita ribut panjang, dulu nih. ini dulu sapa dulu pemirsanya nih. Ya udah Dede mau nyapa pemirsa dulu lah. Riwuh. Muhammad Rizky Bilar. Iya, mah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Amin. Kembali lagi bersama kami di sini di Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan tema pagi hari ini adalah inilah aku bukan orang tuaku. Wow. Bah, Inilah aku bukan orang tuaku. Nah. pilihlah aku jadi. Orang tuamu. Gimana sih lagunya? Ya Gimana udah, sih lagunya? Udahlah. kita mulai nih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa, tadi diawali oleh pertanyaan Dede Lesti tentang inilah aku bukan bapakku. Ini ada Bukan sebuah orang tuaku. iya, atau bukan orang tuaku. Ada sebuah pepatah yang mengatakan laisal fata man qala kana abi walakinnal fata man qala ha ana dha. Ya, bukan seorang pemuda yang mengatakan, wah dulu ayah saya begini, dulu bapak saya begini, dulu orang tua saya begini, dulu nenek moyang saya begini, dulu tanah ini semua milik bapak saya, milik kakek saya. Walakinnal fata, akan tetapi yang dianggap pemuda itu adalah yang menunjukkan jati dirinya. Ha anadha, inilah aku. Ya, inilah karyaku, inilah kreasiku. Ya, makanya kalau tadi Kabilar juga bilang, ini hasil keringatku sendiri. Ya, tunjukkan. Ya,
bukan karena hasil orang tua. Ini bukan berarti kita nggak boleh menerima hadiah dari orang tua. Ini menunjukkan bahwa anak itu sudah bisa mandiri. Dan kalau sudah bisa mandiri, insya Allah dia bisa selamat di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena kalau dia belum bisa mandiri, belum bisa menunjukkan kreativitasnya, dikhawatirkan kalau dia diwariskan harta seperti apapun, sebanyak apapun, dia tidak akan bisa mengembangkannya. Misalnya seorang dapat puluhan miliar sekalipun, kalau dia tidak cakap dan tidak pandai, ya, hanya mendompleng dari ayahnya, uang itu, harta itu mungkin saja bisa habis dalam waktu yang singkat. Tapi kalau seorang ayah berhasil mendidik si anak ini sehingga dia tumbuh menjadi orang yang punya kepercayaan diri dan kemudian mampu menunjukkan kreasinya dan hasil karyanya dia, maka insya Allah walaupun dia cuma disisakan atau ditinggalkan harta yang tidak banyak, dia bisa mengembangkan itu, ya, dia bisa berinovasi. Mungkin dulu ada percetakan milik ayahnya biasa-biasa saja, kemudian anaknya dengan ide cemerlangnya, dengan briliannya, kemudian mengembangkan sampai usaha itu jauh lebih tumbuh berkembang ketimbang dulu waktu di masa orang tuanya. Tuh, kamu tuh nggak percayaan banget sama kakak. Kakak tuh kerja keras dari hasil uang kerja keras kakak sendiri, nyari uang, bukan minta sama orang tua. Alhamdulillah. Apalagi sekarang kan kakak nabung tuh untuk beribadah tujuannya. Amin. Itu dari hasil kerja keras kakak sendiri. Ya, alhamdulillah, syukur Ya, atuh kalau gitu mah. alhamdulillah. Walaupun benerin genteng tiap genteng, Iya, lumayan kan dapatnya kan. Walaupun kamu jangan juga berdoa setiap hari mudah-mudahan ada genteng yang merosot gitu. Jangan ya. Kalau memang ada jobnya, ya kita ambil. Iya ada lagu tuh. Dari pintu ke pintu, ku coba tawarin benerin genteng. Ini kalau ada produser dicari loh ya kan. Dicari dong, buat Ya. buat diapain Abah? Tolong jangan merusak lagu. Tapi apa sebenarnya boleh nggak sih kita memamerkan barang yang kita punya hasil dari keringat kita atau dari orang tua kita sama teman-teman kita? Ya, yang namanya pamer sih sebetulnya maknanya negatif ya. Tapi kalau seorang itu bersyukur dengan apa yang sudah dia dapat, misalnya ke kampus nih bawa mobil, wah hebat lo sekarang. Ya, saya sih belum sehebat yang kalian kira karena ini hadiah dari ayah saya. Saya bersyukur ayah saya memberikan ini. Mungkin bisa seperti itu. Kalau itu hasil keringatnya sendiri, ya. Misalnya dia juga bisa, ya alhamdulillah walaupun orang tua saya kaya dan mampu memberikan semuanya kepada saya. Tapi alhamdulillah walaupun saya cuma mampunya beli ini, tapi ini hasil dari kerja saya loh. Sehingga saya memakainya ini dengan rasa syukur, ya, dengan rasa bahagia gitu. Walaupun tidak sebagus yang dimiliki atau yang bisa dibelikan oleh orang tua saya, tapi saya sudah bisa menghasilkan seperti ini. Dan jangan sampai bilang, bapak saya mah payah, dia kaya, sebetulnya saya bisa dibelikan yang lebih bagus lagi dari ini, tapi cuman yang kayak gini dibelikan. Ini berarti lambang atau simbol bahwa anak ini tidak bersyukur atas rizki yang dia terima. Dan sekecil apapun ayahnya mungkin juga ingin memberikan pelajaran kepada dia, ya, supaya dia berpikir ya bahwa dia bisa mengembangkan atau bisa mencari sendiri. Karena walaupun ada orang yang sambil kuliah, sekarang ini kan ada yang juga mulai berbisnis, ya kan. Dulu ada beberapa mahasiswa di Bogor ya, saya lihat mereka sudah punya usaha dengan berjamaah, di antara mereka bikin real estate, ya kan. Kemudian dari 1-2 rumah kemudian jadi berkembang. Akhirnya kemudian ya dia sudah bisa mengatakan anadha, ini saya sudah alhamdulillah dengan doa orang tua bisa sukses. Nah, Abah, bagaimana dengan ada seorang anak kaya, pemuda kaya yang dari kecil tuh dimanjain, ditopang mulu hidupnya, disupport mulu, apa yang dia minta dikasih terus. Nah, ini dan ngebuat si anak ini menjadi sombong, Abah. Nah, itu bagaimana pandangan Islam pada anak ini dan bagaimana
dengan sikap orang tua yang demikian terlalu manja banget kepada anaknya tuh, Abah. Baik, Terlalu manjain anaknya gitu. mungkin maksudnya Kak Bilar itu anaknya kan nggak bersalah ya. Ya karena orang tuanya yang memang membuat anaknya itu menjadi begitu sangat tergantung. Ya begitu sangat manja ya. Dan ya mungkin orang tuanya tidak berpikir kalau keadaan yang buruk itu menimpa dia. Ya sehingga tidak lagi bisa memberikan kenikmatan itu atau mencukupi anak-anaknya. Emang yang ideal, ya ini Abah juga mohon ampun kalau kurang mampu atau belum sanggup untuk mendidik istri dan anak-anak untuk bisa memiliki as-siqah bin nafs atau kepercayaan diri yang tinggi untuk mereka memulai berbisnis atau memulai berkarir dan lain sebagainya ya. Mohon ampun juga kita kepada Allah Subhanahu karena sebagusnya ya kita mengarahkan, mengajarkan. Malah dulu ada teman Abah keturunan orang kaya, dianya juga punya pekerjaan yang baik. Itu malah dari SD anaknya kadang-kadang dibelikan pensil, ini pensil belinya segini. Nanti kamu tawarin sama teman-teman kamu ya. Ya, ini boleh dijual 1.500 misalnya. Karena kamu belinya ini 1.000. Ini untuk melatih jiwa berbisnis mereka dan juga supaya tidak tergantung atau hanya sekedar meminta aja kepada orang tuanya. Ya, di sekolah dia tawarin temennya. Aku mau dong, aku mau. Sehingga dia pulang membawa sejumlah keuntungan yang ini mudah-mudahan akan mendidik mereka untuk bisa memiliki kepercayaan diri. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu Abah saat meeting dengan satu perusahaan Korea ya, itu kemudian ada juga seorang ya pemiliknya, ownersnya itu dia membawa anaknya yang sedang libur, tadinya kuliahnya misalnya di Singapura, waktu libur diajak untuk meeting. Padahal dia masih sekolah. Terus saya tanya, ini siapa? Ini anak saya Pak Ustadz. Dia itu diajarkan bagaimana merasakan susahnya mencari uang. Biar dia juga nanti tidak menghambur-hamburkannya. Dan juga dia belajar, oh begini toh ya ternyata melobi, kemudian meeting. Nggak tiba-tiba kemudian ada uang di depan dirinya gitu. Simsalabin ya. Abrakadabra, misalnya sulap seperti itu tiba-tiba ada uang. Kan kalau nggak dijelasin, ya kayak anak prok jadi uang. Wah, prok jadi uang. Sebab ada juga orang tua bawa anaknya ke ATM, ya, terus ngambil kasih. Dia berpikir enak banget ya, kita itu kalau perlu gitu aja tinggal ke ATM ngambil ya. Kalau nggak ada uangnya mana bisa keluar uangnya gitu ya. Dan dijelaskan juga bahwa ini sesungguhnya adalah hasil jerih payah atau kerja keras orang tuanya. Tuh, jadi. Ya begitu. Ya, ada lagi yang dari Instagram atau dari? Enggak, Dede mau nanya, Bang. Kalau misalkan ada orang tua yang menuntut anaknya, misalkan nyuruh anaknya untuk masuk jurusan kuliah apa gitu, tapi anaknya teh nggak mau gitu, bukan fashionnya dia di situ. Nah itu sedangkan itu kan ngaruh gitu, mempengaruhi kepada mentalnya. Nah kalau dalam kondisi seperti itu tuh harusnya seperti apa, Pak? Harus gimana? Ya ini jangan sampai kita jadi orang tua yang zolim, jangan sampai jadi orang tua yang durhaka. Orang tua juga sekarang ya, ini Abah juga ngingetin diri sendiri sesungguhnya mah ya kudu baca, kudu ngerti ya ilmu nafs, psikologi. Sebab kalau kita nggak ngerti ternyata orang tuh ada fashionnya sendiri. Dipaksa juga nggak bakal bagus buat dirinya. Walaupun dia misalnya bisa, kamu harus jadi dokter, mungkin bisa. Kamu harus jadi insinyur, mungkin bisa. Kamu harus jadi lawyer, mungkin bisa. Tapi kalau yang bukan panggilan hati atau passionnya dia, biasanya kurang cemerlang gitu kan. Dan di sini kita perlu ya, melihat, oh seandainya bakatnya ini bagus, ya bisa dikembangkan. Lain misalnya kalau sesuatu yang berbahaya atau mungkin dianggap ini bisa mendekati
atau punya peluang untuk jauh dari agama, orang tua mungkin bisa mengarahkan itu dari kecil untuk tidak terjun ke situ. Tapi kita lihat lagi, karena kan kalau tes psikologi itu bakat kan ada angka-angkanya. Misalnya walaupun dia tidak cemerlang, di sini bagian dari bakatnya dia. Biasanya kan kalau di ini bakatnya apa nih? Misalnya guru ini segala macam, ada beberapa pilihan. Nah, sampaikan sama anaknya ya bahwa kamu ini sesungguhnya punya kemampuan melihat ruang yang bagus. Bagaimana kamu kalau masuk fakultas teknik, jurusan arsitek misalnya kan, teknik arsitektur misalnya. Oh ya udah, kebetulan saya senang di sinilah. Bagaimana orang tua melihat skill, kemampuan, potensi, bakat, talenta yang Allah sudah berikan kepada setiap anak yang pasti berbeda ya. Annasu ma'adin, manusia itu kayak barang tambang ya, ada yang besi, ada yang emas, ada yang tembaga, semuanya punya karakter sendiri ya. Besi mungkin cocoknya untuk ini, emas wah dia sih nggak usah banyak sentuhan pun sudah akan mengkilat nih ya. Mungkin ada yang sangat rendah sekali, udah berkarat dan lain sebagainya. Gimana orang tua bisa menjadikan sesuatu yang cuma sekedar besi, tapi kalau dia create menjadi sesuatu, hasilnya juga akan bagus dan harganya juga akan mahal gitu. Abah kalau nggak salah Bilal pernah baca tentang pemuda Ashabul Kahfi. Masya Allah, bacaannya sudah pemuda Ashabul Kahfi. Ya itu ya. Boleh dikasih sedikit. Mungkin Bilal bisa menjelaskan dulu tentang pemuda Ashabul Kahfi. Apa Abah? Justru ini di sini Bilal mau nanya Abah. Bilal agak sedikit lupa ini Abah. Boleh nggak cerita sedikit? Ya, kalau Abah agak sedikit lupa juga gimana ya? Berarti kita sama-sama lupa Abah. Ya udah kalau gitu tanya Pemirsa aja, kita tanya pemirsa. Pemirsa juga lupa gitu kan. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ini ada surat Al-Kahfi ya, yang malam Jumat umumnya bersamaan dengan surat Yasin kita baca. Dan kalau kita baca insya Allah kita akan dapat cahaya ya. Oh, Masya Allah tuh ya. Dan ada fadilah-fadilah lain atau keutamaan yang lain. Nah selanjutnya di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, ini kisah bagaimana seorang pemuda yang tidak tunduk begitu saja kepada penguasa yang zalim pada masa itu, sehingga mereka hijrah masuk ke dalam sebuah gua, bahkan mereka tidur sampai 309 tahun. Ya, itu ada lagunya, tapi Abah agak lupa itu. La tajalla qudratullah ala fityatin min ashabil kahfi. Ya, itu ada lagu seperti itu karena mereka ditidurkan selama 309 tahun karena mereka menghindarkan diri mereka dari keburukan moral, keburukan akhlak, kebiadaban penguasa pada masa itu, ya, sehingga mereka berlepas, ya. Berlepas dan dipuji oleh Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Dan Allah tambahkan hidayah kepada mereka karena mereka ada usaha untuk tidak pasrah dengan keadaan masa itu. Ini harus didobrak. Kalau dia memang tidak mampu mendobrak, dia kemudian hijrah masuk ke dalam Goa Al-Kahfi sampai 309 tahun. Ya, dan apa yang bisa kita ambil dari sini? Seorang pemuda harus punya sikap. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang pemuda harus berani untuk mengisi dirinya dengan banyak keterampilan. Ya, karena mereka akan hidup pada satu zaman yang mungkin berbeda dengan zaman orang tua mereka. Dan mereka pastinya harus memiliki bekal keimanan untuk menjalani kehidupan dunia ini. Karena dengan iman, insya Allah, yasna'ul khawarik, mereka akan melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Bukan menjadi pemuda yang kalau putus cinta dia nangisnya 4 tahun, ya nggak berhenti. Tapi dia nangis aja, nangis nih. Mobilnya udah lunas, cicilan mobil apa? Iya, sampai lunas dia nggak tahu deh. Ya. Tahun, kan? Sementara para pemuda dulu itu mereka menangis kalau tidak diajak berperang bersama Rasulullah SAW. Ya, sampai ada yang pura-pura tinggi,
ya, supaya dia bisa diajak gitu kan. Kalau mereka gagal memanah, mungkin simbolnya sekarang kalau mereka gagal dalam mencapai cita, mereka boleh sedih. Ya, bukan mereka jadi pemuda yang cuma melo gitu kan, atau pemuda yang lemah akal, fisik dan ruhaninya. Tapi mereka adalah pemuda yang kuat secara akal, memiliki wawasan yang luas, fisiknya juga sehat, kuat, dan kemudian rohaninya juga sebagai rohani para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Semoga kita nih Amin, ada amin. pemudi yang bisa jadi seperti itu. Amin. Semoga ya. Anak-anak kita, para pemirsa juga di rumah ya, kita doakan. Amin. Yang hamil-hamil juga sekarang ya, kita doakan keluar. Anaknya akan jadi pemuda yang seperti itu. Ini bisa jadi yang nonton di depan kita ya, mungkin ada yang berdua lagi hamil dua-duanya ya kan, itu insya Allah anak-anaknya juga jadi fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Amin, amin Allah. Abah, Dede mau bacain pertanyaan dari Instagram, yaitu dari @vivilaras13. Bagaimana cara menghindari hutang padahal ada rencana tidak mau berhutang? Tetapi ada aja masalah yang membuat terpaksa berhutang dan ada aja yang menawari berhutang. Gali lobang. Oh iya, gali lobang, tutup lobang. Lobang digali, Menggali lobang, tutup menutup lobang. gali lobang, Tutup tutup lobang, lobang, pinjam uang, bayar hutang. gali lobang. Tutup lobang, sana sini ada hutang. Ya baiklah, itu adalah jawaban Abah gitu kan. Jadi gini, di Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ini ayat terpanjang dalam Quran itu adalah yang ada hubungannya dengan hutang. Jadi ada di dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi ada kalimat ngutang atau hutang itu dalam Quran. Kemudian dalam riwayat Nabi pun pernah berhutang. Namun Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu ditanya doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, ya, Bunda Aisyah kemudian mengatakan, ini saat kita, ini ada banyak redaksi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya, di samping Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur, Nabi berlindung dari fitnah Masihid Dajjal, Nabi juga berlindung dari fitnah al-mahya wa fitnatil mamat, fitnah hidup dan fitnah kematian. Yang berikutnya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ma'tham, berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan dan dosa, wal maghram, dan terlilit hutang. Nabi juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak Nabi berlindung, ya, supaya kayak pertanyaan ini kan sebenarnya nggak ada niat, tapi ada aja kebutuhan dan ada aja keadaan yang memaksa harus berhutang. Kenapa Nabi, walaupun Nabi pernah berhutang, kalau bisa memang jangan hobi berhutang. Karena dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah dalam riwayat Bukhari dikatakan, haddatha fakadzdzaba, wa'ada fa akhlafa, innar rajula idza gharima. Orang kalau sudah punya utang, kata Nabi, kalau dia ngomong biasanya dusta. Begitu ketemu, ini gimana, katanya mau dilunasi. Aduh maaf, kemarin ayam saya nyebrang, terus keseleo. Saya bawa dulu ke dokter kakinya di di operasi misalnya. Ada aja bohongnya. Wa idza wa'ada, kalau dia berjanji fa akhlafa, dia mengingkarinya. Innar rajula idza gharima, begitulah seseorang kalau dia berhutang. Nah, oleh karena itu, pemirsa, ya, saya tutup pertanyaan ini dengan doa. Nabi makanya ngajarin sama kita. Ya, kalau tadi doanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, ya, di samping doanya yang panjang bisa dibaca waktu sujud nih. Ya, pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku di rumah, karena waktu sujud itu antara kita dengan Allah begitu dekat.
Ya, minta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya, berlindung kita kepada Allah. Dan satu lagi doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di ujungnya pagi dan sore kita baca, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari apa? Min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dari lilitan hutang dan tipu daya manusia. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhin dari hutang piutang ya. Amin. Kalau lucu juga kata Abah, hobi ngutang. Misalkan nama si Fulan, hobi ngutang. Cita-cita dikejar debt kolektor. Itu cita-cita ya. Iya kan. Kalau itu sih nggak usah pakai cita-cita, punya utang pasti diuber-uber kalau nggak bayar gitu. Curhatan ada temennya yang begitu ya? Nah ini Abah, biar mau nanya Abah. Oh iya ya. Utang lagi? Ini seputar orang tua dan anak. Seputar tema kita hari ini. Ada kasus Abah di luar negeri Abah. Oh, Nah, jadi untungnya di luar negeri ya. di luar negeri Abah. Jadi ada seorang ibu ngasih makanan minuman anaknya secara berlebihan Abah. Ya istilahnya kayak digelonggong gitulah. Dengan tujuan Kayak sapi anaknya di makanya Abah. Untung nggak dikurbanin ya. jadi supaya anaknya terlihat lucu dan menggemaskan Abah. Nah semua itu dilakukan demi konten sosial media Abah. Itu Masya Allah. gimana Abah? Ya kasihan lah. Kalau proporsional sih masih mungkin ya. Ini untung nggak kejadian di Indonesia. Untuk kepentingan dia mencari uang mungkin. Di medsos kan ada medsos juga yang sekarang menghasilkan uang. Dibuat anaknya supaya jadi lucu. Dikasih makanan sebanyak-banyaknya. Ya sampai dikasih minum sebanyak-banyaknya. Padahal kan tuntutan agama atau tuntunan agama itu kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kita. Jangan berlebihan ya. Jangan melampaui batas. Kasihan itu anak ya. Kayaknya udah selesai ya. Iya Iya. boleh Abah dikasih kesimpulan sedikit Abah kepada pemirsa. Kasih semangat supaya orang tua bisa menyemangati anaknya mengejar cita-cita. Oh ini bagus ya. Supaya bisa mandiri. Abah pertama ngobrol juga sama anak-anak Abah ya. Supaya kejar cita-citanya, maju sekolahnya. Ya apalagi sekarang lagi belajarnya online. Ya. Itu kadang-kadang handphone panas, 2 handphone kemarin panas ya kan. Dipakein dikompres juga masih tetap panas gitu kan. Laptop udah 2 yang layarnya korban gitu kan. Semangat terus meraih ilmu karena dengan ilmu semuanya jadi ringan. Jangan mengatakan dulu ayah saya begini, tapi katakanlah bahwa saya bisa. Sayalah pemuda yang siap menjadi pilar negeri ini. Ya nggak Bilar? Jadi pilar negeri ini, membangun negeri, menjadi jilul mustaqbal, menjadi naklul ajal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pilar menjadi bilar. Iya. Oh iya. Mau doa lagi mungkin? Abah, jadi gitu kesimpulan dari Abah ya. Semoga Ya. ilmu hari ini bisa bermanfaat. buat Amin. pemirsa. Amin. Ya Rabbal. Dan jangan lupa bagi pemirsa yang ingin curhat, bertanya atau tentang masalahnya atau apapun itu, silakan kirim pertanyaan atau posting video ke Instagram dengan tag @Indosiar dan hashtag tagar Tasbih Indosiar. Dan jangan lupa pemirsa saksikan terus Tasbih setiap hari pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Indosiar. Jangan lupa. Pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan Tasbih pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan besok kita ketemu lagi di Tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa besok kita akan live di channelnya Kobas jam 10 pagi ya. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Tadi Dede udah kelihatan pengen gatal banget main komentarin Gunawan. Gatal banget. Lesti gatal.
Pak Yul. Ayo kita konser, Pak. Sudah jadi, konsernya sudah. Oke, host juga oke ya? Ayo, oke. Insya Allah. Oke. Ayo Pak, jadian. Tinggal atur waktunya. Atur waktu. Pak Yul. Ayo kita